Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan pengunjung tempat hiburan malam di Samarinda positif konsumsi narkoba. Di segmen 2, selain terdapat rangkaian peristiwa sepekan, juga ada makanan ringan yang enak dan gurih bernama kerupuk belida. Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global menjadi tema peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2023 yang digelar di halaman Wali Kota Balikpapan Kamis siang. Wali Kota menyatakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi keharusan bagi setiap anak bangsa. Cara ini pun merupakan bagian dari upaya menyaring peradaban agar tidak mengalami disorientasi. Hari Pancasila artinya kita menyikapi sebagai nilai-nilai luhur bangsa kita dan satu kesepakatan para founding fathers kita, ya, pendiri bangsa kita, bahwa Pancasila itu bukan hanya merupakan slogan tapi diaktualisasikan di dalam kehidupan kita. Dengan keberaneka-ragaman kita, budaya, suku, agama, ya inilah payung dari Pancasila itu bisa menjadi pemersatu bangsa kita sampai sekarang ini yang kita rasakan. Persatuan dan kesatuan, jiwa rasa gotong royong lah, itu yang diinginkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Itu saja. Indonesia telah berhasil melewati masa kritis pandemi. Masyarakat di Balikpapan juga diminta untuk mempersiapkan diri jelang pemindahan ibu kota negara. Diyakini pemindahan ini akan berdampak pada persaingan di semua lini. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dengan langkah tegap, barisan pengibar bendera peringatan hari lahirnya Pancasila ini memulai tugasnya. Upacara yang dihadiri berbagai kalangan itu dilaksanakan di halaman kantor Bupati Berau di Tanjung Redep Kamis siang. Dalam amanahnya, Bupati meminta masyarakat tetap menjunjungi tinggi rasa nasionalisme. Setiap orang harus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemerintah kabupaten juga akan meningkatkan gizi anak guna mengantisipasi kasus stunting. Lima sila yang sudah kita bacakan tadi menandakan bahwa harus ada semangat nasionalis yang ditunjukkan dengan kinerja untuk siapapun juga itu, baik di ASN maupun dunia kerja yang lain. Kalau kinerja sangat dibutuhkan karena ini akan menentukan kualitas kerja dari masing-masing pihak yang diberikan amanah. Dan mudah-mudahan bisa merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, dan tentu saja akan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Tapi kan ada juga disinggung soal pesan Presiden 20% untuk penanganan stunting itu bisa ditekan. Sebenarnya itu sudah kita mulai menangani. Itu kan nilainya kan seluruh Indonesia. Siap. Untuk Kabupaten Berau angka sudah agak turun, tapi kita terus bergerak karena ini memang program nasional. Kita akan bekerjasama dengan TNI, Polri untuk menekan stunting tersebut. Makanya saya menekankan kepada dinas yang terkait, DPPKP 3A dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan seperti ini. Upacara memperingati hari lahirnya Pancasila ini berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Pengibaran bendera ini menjadi awal upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Peringatan yang digelar di alun-alun Ito Sendawar, Kutai Barat itu dihadiri pegawai pemerintah, tentara, polisi, dan undangan. Marilah kita sebagai anak bangsa. Wakil Bupati Kutai Barat dan Kapolres mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ini disampaikan karena mereka akan memasuki tahun politik. Masyarakat diimbau tetap mengutamakan kerukunan meski nantinya berbeda pilihan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Yang jelas di tahun politik ini kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, walaupun berbeda tetap kita satu. Dengan jiwa Pancasila di dalam, tetap kita harus menjaga perbedaan itu menjadi satu kesatuan untuk menjadikan pedoman kita membangun khususnya Indonesia, khususnya wilayah Kutai Barat tetap aman dan kondusif. Karena ini tidak selamanya begitu, hanya momen sesaat begitu. Tuh, jangan sampai hanya sekedar formalitas, tetapi tidak menjiwai diri kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di tahun politik ini. Berbeda tetapi satu. Itu disepakati lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ini tidak lain adalah upaya kita untuk menyatukan semua perbedaan, semua visi kita menuju Indonesia maju ke depan. Itu merupakan dinamika rutin, setiap 5 tahun sekali dilakukan pilkada atau pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Itu sebagai konsekuensi maka suhu politik biasanya akan terjadi dinamis. Kedinamisan itu jangan kita pandang suatu perbedaan yang permanen, itu sifatnya sementara karena adanya perbedaan pilihan, perbedaan dukungan, sifatnya sementara. Setelah itu kita harus rukun kembali sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dengan semangat Pancasila itu tadi Pak ya? Tentu, karena semangat persatuan. Salah satunya adalah persatuan bangsa Indonesia. Kita lihat pemimpin kita dalam kontestasi menunjukkan perbedaan, tapi pada waktunya bisa bersama kembali. Nah, itulah keunikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang banyak sukunya, banyak pulaunya, tapi tetap bisa bersatu dalam kebersamaan. Menganugerahkan limpahan jalan lurus dalam setiap langkah tanggung jawabkan. Pelaksanaan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila ini berlangsung aman dan lancar. Dan bangsa kami Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Amin. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.